Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Fitri Ulfa. Saya dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini, saya akan menjelaskan tentang politik etis dan pergerakan nasional pada abad ke-20 sampai tahun 1942. Nah, yang pertama kita masuk ke politik etis. Nah, di sini kita harus membahas tentang latar belakang politik etis terlebih dahulu. Nah, kebijakan politik etis ini dikeluarkan oleh Ratu Belanda Wilhelmina pada tahun 1899. Kebijakan tersebut keluar tidak lepas adanya kritik dari tokoh Belanda yaitu Van de Venter lewat tulisan di majalah De Geest pada tahun 1899. Karena pemerintah Belanda telah begitu lama mengambil untung besar dari wilayah jajahan, sementara rakyat pribumi menderita, sehingga pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk melakukan balas budi melalui kesejahteraan penduduk. Kebijakan etis mulai dicanangkan pemerintah Belanda pada awal abad ke-20. Ada 3 peranan utama yang dibuat dalam kebijakan tersebut. Yang pertama irigasi, yang kedua edukasi, dan yang ketiga emigrasi atau transmigrasi. Politik etis ini menjadi awal lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional di Indonesia. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Berkat tokoh-tokoh tersebut yang kemudian membentuk kesadaran nasional sebagai bumi putra di Hindia. Mereka kaum penggerak dari zaman baru Indonesia, yakni zaman pergerakan nasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke pergerakan nasional. Lahirnya pergerakan nasional ini dapat dilihat pada bidang pendidikan yang berdampak positif dengan sifat jangka panjang bagi Indonesia. Pada bidang pendidikan banyak melahirkan golongan terpelajar dan terdidik. Pergerakan nasional Indonesia memunculkan organisasi-organisasi pergerakan yang berkembang di kalangan Hindia Belanda. Organisasi-organisasi tersebut memiliki landasan dan sikap yang berbeda dalam mengambil peran di pergerakan nasional. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut dapat dibabakan ke dalam beberapa masa berdasarkan corak pergerakannya. Nah, yang pertama, masa awal pergerakan nasional sekitar tahun 1908 sampai 1920. Pada masa ini berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indis Pastis. Yang kedua, masa radikal atau non-kooperasi pada tahun 1920 sampai 1930. Nah, pada masa ini berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, yang ketiga yaitu masa moderat atau kooperasi pada tahun 1930 sampai 1942. Berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga terdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Pada masa awal pergerakan nasional sekitar pada tahun 1908 sampai 1920, salah satu organisasinya yaitu Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, sebuah organisasi bernama Budi Utomo dibentuk di Jakarta. Ketuanya adalah Dr. Sutomo, dan tonggak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mulanya Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik. Tujuan utamanya yaitu kemajuan bagi Hindia Belanda. Tujuan yang hendak dicapai yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah,
mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak bersekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan Bumi Putra, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. Adanya dua aliran dalam tubuh Budi Utomo, yaitu pihak kanan dan pihak kiri, menyebabkan terjadinya perpecahan. Budi Utomo semakin lamban hingga pada tahun 1935 Budi Utomo mengadakan fusi dalam Partai Indonesia Raya atau Parindra. Sejak saat itu, Bumi Putra mengalami kemerosotan dan mundur dari arena politik. Pada masa radikal atau non-kooperasi pada tahun 1920 sampai 1930, salah satunya yaitu Partai Nasional Indonesia yaitu atau PNI. Nah, tujuan PNI adalah menjadi Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI menggunakan 3 asas yaitu self, help, non-mediancy atau berjuang dengan usaha sendiri. Kongres Partai Nasional Indonesia yang pertama kali diadakan di Surabaya pada tanggal 27 sampai 30 Mei 1928. Peranan PNI dalam pergerakan nasional Indonesia sangatlah besar. Diambil dalam Kongres luar biasa di Jakarta pada tanggal 25 April 1931 diambil keputusan untuk membubarkan PNI. Pada masa moderat atau kooperasi sekitar tahun 1930 sampai 1940, salah satu organisasinya yaitu Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 oleh orang-orang bekas Perindo. Dasar dan tujuannya adalah nasional dan mencapai Indonesia merdeka. Gerindo juga menganut asas insidental yang sama dengan Perindra, yang tujuan mencapai Indonesia merdeka, memperkokoh ekonomi Indonesia, mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan memberi bantuan bagi kaum pengangguran. Baiklah, itu sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.